Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anissa, dengan NIM 201036197. Kali ini saya akan mereview kembali hasil presentasi dari kelompok 8, yaitu dengan judul Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, ada penulisan kata. Secara ortografis, ada 4 macam kata yang harus diperhatikan penulisannya, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata gabung atau gabungan kata. 1. Penulisan kata dasar. Kata dasar yaitu kata yang belum diberi imbuhan atau belum mengalami proses morfologi lainnya, ditulis sebagai satu kesatuan, terlepas dari kesatuan lainnya. Contoh, kita semua anak Indonesia. Yang kedua, ada penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan yaitu kata yang dibentuk dari kata dasar atau bentuk dasar dengan imbuhan, awalan, sisipan, atau akhiran. Ditulis dengan aturan sebagai berikut. Imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar sebagai satu kesatuan. Contohnya, membangun. Dan yang ketiga ada penulisan kata gabung. Kata gabung atau gabungan kata adalah bentuk yang terdiri dari dua buah kata atau lebih. Aturan penulisannya adalah sebagai berikut. 1. Kata yang membentuk gabungan kata ditulis terpisah satu dengan lainnya. Contoh, kantor, pos, buku pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua ada gabungan kata yang sudah dianggap sebagai sebuah kata ditulis serangkai menjadi satu. Contoh, hulu balang, apabila, dan barangkali. Dan yang ketiga ada, kalau salah satu unsur dari gabungan kata itu, biasanya unsur pertama, tidak dapat berdiri sendiri serangkai sebagai sebuah kata. Contoh, antar kota. Yang keempat ada, untuk menghindarkan salah baca dan salah pengertian, maka di antara unsur-unsur gabungan kata itu boleh diberi garis penghubung. Contoh, buku sejarah, garis penghubung, baru. Dan yang B ada kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaian secara umum. Jadi kata serapan itu kata yang sudah secara umum. Dan kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa lain, seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Sudah banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, kata-kata itu disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik itu dalam hal pengucapan maupun penulisannya. Kata-kata seperti itulah yang dinamakan dengan kata-kata serapan. Yang kedua, ada dampak dari penggunaan kata-kata serapan. Salah satu dampak positif penggunaan kata-kata serapan, masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga senang memakai kata atau istilah asing agar dikatakan lebih gaul, dan sebagainya. Selain itu, dampak positif lain adalah pengucapan kata-kata serapan lebih singkat daripada pengucapan kata-kata bahasa Indonesia, seperti kata diskon yang dalam bahasa Indonesia berarti potongan harga. Lalu yang ketiga ada kaidah penyesuaian ejaan unsur bahasa asing. Berikut ini kaidah penyesuaian ejaan unsur serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada o, e dari Yunani menjadi e. Contoh, oestrogen menjadi estrogen. Dan yang kedua ada oenologi menjadi enologi. Dan H ada dari Arab tetap H. Contoh, khusus tetap menjadi khusus. Akhir tetap menjadi akhir. Dan ada OO Inggris menjadi U. Contoh, karton menjadi kartun. Frog menjadi fruf. Dan yang ketiga ada huruf kapital dan miring. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk kapital atau besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari awal dalam kalimat. Aturan-aturan penggunaan huruf kapital adalah sebagai berikut. 1. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contoh, masyarakat kini mencari makanan sebab praktis. M-nya adalah huruf kapital.
Dan yang kedua ada huruf kapital digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contoh, tanda petik, selain rasanya enak, persiapannya juga cukup praktis. Chicken nugget bisa dibeli supermarket, kita tinggal goreng saja. Ucap Nyonya Lina Karlina. Di sini setelah petikan ada huruf S, maka huruf S itu adalah kata huruf kapital. Serta juga ada huruf N sebagai menyebut orang, nyonya, dan menyebut nama dengan harus menggunakan huruf kapital yaitu L dan K. Yang ketiga ada huruf kapital digunakan dalam ungkapan atau kata yang berhubungan dengan kitab suci atau Tuhan. Contoh, Tuhan yang Maha Penyayang. Di huruf kapitalnya ada di huruf T, Y, M, P. Dan ada yang kedua ada huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang letaknya miring tetapi tidak menyerupai tangan seperti pada kursif atau KBBI. Aturan-aturan penggunaan huruf miring adalah sebagai berikut. 1. Huruf miring dalam cetakan dapat dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, buku Kiat Sukses Memasak dipinjam oleh Ima. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dapat dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, makanan sejenis ini disebut fast food atau makanan siap saji. Chicken nugget adalah salah satu jenis makanan siap saji yang banyak digemari anak-anak. Dan yang C ada pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Dan yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pertanyaan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan misalnya syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini. 2. 1. Berkewarganegaraan Indonesia. 2. Berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya. 3. Berbadan sehat. 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Dan yang terakhir ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Bab dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya, Horizon, XLIII, 0.8 tanda miring 2008 tanda titik 28.
Dan dari kesimpulan hasil yang tadi bisa disimpulkan, bahasa merupakan jantung dari kehidupan ini, karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa berinteraksi bersama yang lain. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga keaslian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena dipandangnya suatu bangsa itu tidak lepas dari bagaimana kita menggunakan bahasa yang dapat dipahami atau mudah dimengerti. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.